Sementara itu, pemirsa, Lipo Group melepas Don Bosco Selamun sebagai pemimpin redaksi Berita Satu News Channel dan mengangkat Claudius Bukan sebagai pemimpin redaksi baru Berita Satu News Channel. Berkembangnya Berita Satu TV sebagai salah satu televisi berita terkemuka di Indonesia tidak lepas dari tangan dingin jurnalis senior Don Bosco Selamun. Dalam membangun Berita Satu TV, pemimpin redaksi sekaligus pemandu acara DBS to the Point ini telah menanamkan nilai-nilai jurnalistik modern di institusi tersebut selama lebih dari 5 tahun agar Berita Satu mampu menyajikan program berita yang terpercaya, objektif, dan independen. Kini, jurnalis senior itu harus melepaskan jabatannya di Berita Satu TV yang telah dirintisnya untuk terus melanjutkan karya dan perjuangan jurnalistik di institusi media yang berbeda. Beranjaknya Don Bosco dari Berita Satu TV ini pun dilepas oleh sejumlah petinggi Lipo Group dalam sebuah seremonial sederhana namun syarat dengan makna dan nasihat. Mewakili Lipo Group, CEO Lipo Group Jim Suryadi memberi apresiasi yang besar bagi Don Bosco yang dinilainya sebagai orang yang jujur dan sangat ahli dalam bidang media penyiaran. Karena melalui media, melalui TV, kita memiliki kesempatan untuk berperang dengan dunia itu yang pikirannya itu sudah tidak terkendali. Dan yang membentuk sistem kepercayaan, sistem nilai yang juga belum tentu adalah yang terbaik. Nah, karena itulah kita mencari seseorang itu yang bisa memulai Berita Satu ini. Akhirnya saya nggak tahu kita tunggu berapa lama, apakah 1 atau 2 tahun. 2 tahun, akhirnya Bang Don setuju untuk bergabung. Dan dari 0 sampai hari ini. Walaupun Berita Satu sangat sederhana sekali. Jika ada yang sudah pernah ke tempat kami, fasilitasnya dan segalanya itu sangat sederhana. Tetapi isinya yaitu Bang Don. Dalam kesempatan ini, Don Bosco Selamun menuturkan rasa terima kasihnya karena telah diberi kesempatan dan kepercayaan yang begitu besar untuk memimpin Berita Satu. Ia berharap Berita Satu bisa semakin berkembang dan tetap menjadi media pemberitaan yang terpercaya dan independen sepeninggalannya. Sangat berterima kasih kepada Pak James, kepada Pak Mokhtar, dan juga tentu John dan Henry. Saya merasa sangat berutang budi. Pak James itu ketika ketemu 4 tahun lalu kita bicara bahwa saya bilang, Pak James, kita bagaimana membuat ini besar coveragenya. Ya bagaimana ya, tidak ada kan frekuensinya. Kan gitu. Bukan itu yang kita ingin capai. Kita harus mencapai apa yang dia sebut sebagai screen ketiga. Third screen. TV itu, TV screen pertama adalah yang kita nonton di rumah. Screen kedua yang kita nonton di komputer. Screen ketiga, mobile. Yang anywhere, anytime bisa ditonton. Saya selalu berusaha untuk bekerja lurus saja. Saya selalu berusaha dengan teman-teman seperti Claudius dan Nunung dengan beberapa orang untuk menjamin sebuah newsroom yang integritasnya bagus. Karena kalau sebuah newsroom punya integritas yang bagus, dia tidak akan bisa dimanipulasi ke kiri atau ke kanan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Itulah yang kemudian saya berusaha untuk jaga, orang seperti Claudius berusaha untuk jaga, Nunung berusaha untuk jaga, dan tim berusaha untuk jaga. Dan saya berterima kasih, tim ini adalah the winning team, Pak James. Tidak besar, tapi solid. Tidak besar, tetapi kerjanya luar biasa. Saya bangga mewariskan tim ini kepada Claudius, mewariskan tim ini kepada Henry dalam posisi yang sangat solid dengan kualitas dan integritas yang sangat bagus. Saya sudah titip pesan supaya kemudian jangan sampai standarnya berkurang. Saya selalu ingin
mereka punya standar, itu kalau sudah bisa sampai di A, dinaikkan lagi ke A+. Jangan pernah tawar-menawar dengan standar kualitas yang kita inginkan atau kita ingin capai. Dan saya yakin orang seperti Claudius, orang seperti Henry, dan kawan-kawan itu bisa melakukannya. Sementara, penerus kepemimpinan redaksi Berita Satu TV, Claudius Bukan, menyatakan bahwa dalam menjalankan kepemimpinannya, Don Bosco telah memberikan keteladanan yang baik. Dalam memimpin, Don Bosco tidak hanya sekedar menjalankan peran profesionalnya, tapi juga mampu menggugah dan mendidik, seperti kakak terhadap adik-adiknya dan guru bagi murid-muridnya. Saya ingat beberapa kali ikut speech Pak James, satu analogi yang saya selalu ingat adalah analogi tentang burung Raja Wali yang terbang tinggi, melepaskan anaknya, jatuh ditangkap lagi. Oh Pak Mokhtar, mohon maaf ya. Dan pada suatu ketika, Pak Mokhtar, induk Raja Wali itu membiarkan anaknya jatuh dan karena kepercayaannya anak itu bisa terbang sendiri. Jadi saya memahami Bang Don tidak mengajak saya dalam konteks seperti itu. Bang Don sudah percaya saya bahwa saya bisa terbang sendiri. Meskipun saya adalah anak burung yang junior yang baru belajar terbang, tapi saya harus belajar terbang. Ini tantangan bagi saya. Bang Don selalu mewariskan kepada saya dan tim tentang standar kerja yang tinggi. Terima kasih Bang Don. Warisan ini akan saya pegang dan saya tularkan kepada tim Berita Satu. Peran dan torehan karya Don Bosco dalam dunia jurnalistik tidak hanya diapresiasi oleh kalangan internal Berita Satu, namun juga oleh sejumlah insan media lainnya. Acara pelepasan ini pun turut dihadiri oleh sejumlah tokoh media dan jurnalistik di tanah air. Selamat berkarya Don Bosco Slamun untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga Berita Satu yang dibangun selama ini tetap menjadi media yang independen dan berintegritas. Berita Satu, Jakarta.